Insight 13. Mengalir dan terarah. Pacing, leading. Kekuatan pengendalian komunikasi terletak pada kecocokan, ketepatan, dan kejelasan. Sikap mendukung, menghargai, menerima, sensitif terhadap perasaan orang lain, dan percaya pada kemampuan orang lain merupakan faktor yang sangat kuat untuk mendukung kelancaran komunikasi. Pernahkah Anda melihat seorang pemimpin yang sangat fasih berkomunikasi? Apa saja yang disampaikan selalu mendapat sambutan baik. Pengarahan yang diberikan sangat jelas, sistematis, dan tersusun dengan baik. Kalimat motivasi yang disampaikannya benar-benar membangkitkan semangat. Cara berbicaranya dari awal, pertengahan, sampai akhir mengalir dengan lancar dan sempurna. Bagaimana bisa? Untuk mencapai kemampuan komunikasi yang lancar tanpa hambatan, diperlukan pemahaman terkait faktor-faktor yang memperlancar dan menghambat komunikasi. Setelah banyak cara komunikasi yang efektif diketahui dan dilakukan, mengapa masih saja terjadi kegagalan? Di mana letak permasalahannya? Dalam proses komunikasi, khususnya antara atasan dan bawahan, terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran komunikasi seperti asumsi, persepsi, dan hubungan kurang baik yang sudah terbentuk. Beberapa penghambat lainnya adalah situasi tidak kondusif atau tidak mendukung, jarak yang tercipta akibat posisi atasan dan bawahan, frekuensi komunikasi yang sedikit, atau komunikasi yang selalu diwarnai oleh teguran atau instruksi satu arah yang menutup kesempatan berpendapat. Sikap pemimpin yang kurang atau tidak mendukung bawahannya, misalnya sering menyalahkan, juga menjadi faktor yang menghambat komunikasi. Pemimpin yang menganggap anak buahnya selalu berkinerja buruk dan tidak peduli bagaimana caranya memperbaiki kinerja sang anak buah. Sikap itu merupakan faktor penghambat besar komunikasi. Jika dibiarkan, situasi ini menghasilkan komunikasi yang sekedar basa-basi, formalitas, dan tidak membawa kesepakatan atau persetujuan. Seorang pembicara yang menguasai komunikasi yang lancar dan terarah biasanya sukses melakukan negosiasi, presentasi, atau diskusi. Apapun yang disampaikan terasa enak didengar dan setiap perkataannya membuat para pendengar selalu setuju. Di dalam NLP, kemampuan komunikasi itu disebut kemampuan pacing atau menyesuaikan dan leading atau mengarahkan. Bagaimana agar bisa mengalir dan terarah? Pemimpin yang berkomunikasi secara efektif tidak menunggu orang lain terlebih dulu melakukan pacing atau penyesuaian, tapi sudah terlebih dahulu terbiasa menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Proses menyesuaikan diri yang tepat menimbulkan perasaan nyaman dan akrab antara kedua pihak yang berkomunikasi. Semua komunikasi yang lancar selalu berusaha menciptakan suasana nyaman di awal untuk memperlancar tahap selanjutnya. Membangun penyesuaian atau pacing bisa dilakukan dengan membangun kesamaan dan keselarasan cara berpikir, sudut pandang, perhatian, minat, bahkan sikap tubuh. Frekuensi emosi yang sama, gerakan tubuh yang selaras, serta tutur kata dan pemilihan kalimat yang sesuai dengan karakteristik lawan bicara mendorong ikatan emosi yang sama rasa, sehati, dan sepikir. Setelah terjadi penyesuaian, barulah kita bisa mengarahkan atau leading ke arah komunikasi sesuai dengan harapan atau tujuan komunikasi. Bila sedang mengusulkan sesuatu, ide kita akan diterima dan disetujui untuk diimplementasikan. Faktor yang memperlancar komunikasi. Komunikasi yang mengalir lancar dan terarah pada sasaran sangat mudah diterima secara penuh, mendapat persetujuan, kesepakatan, dan komitmen. Komunikasi seperti itu bisa diciptakan oleh pemimpin melalui sikap dan komitmen untuk melakukan komunikasi yang efektif. Beberapa hal yang memperlancar komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan adalah kedekatan hubungan, perhatian, dan kepedulian pemimpin terhadap bawahan atau timnya yang memunculkan persepsi positif, respek, dan kenyamanan dalam proses komunikasi. Faktor utama yang memperlancar komunikasi atasan dan bawahan seringkali bukanlah kemampuan komunikasi verbal, tetapi komunikasi non-verbal, seperti sifat peduli, mendukung, dan keberpihakan.
Walaupun pemimpin punya wewenang untuk berbicara langsung dan apa adanya sesuai instruksi perusahaan, demi kepentingan perusahaan dan pemimpin, ia selalu mencari cara berkomunikasi yang bisa diterima dengan baik oleh timnya. Penjelasan yang bisa dimengerti, diterima, dan meyakinkan akan ditaati. Sikap optimistis, tulus, mendukung, menghargai, menerima orang lain, sensitif terhadap perasaan orang lain, dan percaya pada kemampuan orang lain merupakan faktor yang sangat kuat untuk mendukung kelancaran komunikasi. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Komunikasi yang sepenuhnya diterima. Dalam menyampaikan tujuan perusahaan, hal yang utama dalam komunikasi hanyalah satu, yakni bagaimana karyawan bisa bergerak sesuai visi, misi perusahaan. Tidak ada pilihan lain, hanya mengikuti tujuan perusahaan. Dalam menjalankan tugas komunikasi yang harus berhasil itu, pertimbangannya juga cuma satu, yaitu bagaimana supaya komunikasi yang kita sampaikan mendapatkan persetujuan dan diikuti sepenuhnya oleh semua karyawan. Berdasarkan pengalaman saya, komunikasi yang selalu diterima penuh, disetujui, dan diikuti berisi pesan yang manfaatnya dirasakan oleh karyawan. Apapun peraturan perusahaan yang disampaikan, sebisa mungkin kebutuhan karyawan dilibatkan. Saat menyampaikan implementasi budaya perusahaan, saya menyampaikan bahwa 5 nilai budaya perusahaan merupakan kunci sukses yang membesarkan perusahaan sampai sebesar sekarang. Jadi, setiap karyawan yang ingin mencapai sukses besar perlu menerapkan 5 nilai perusahaan tersebut. Kemudian saya memberikan beberapa bukti nyata dari orang-orang yang sukses karena menerapkan nilai-nilai tersebut dan bukti orang-orang yang gagal karena tidak menjalankannya. Karyawan yang melihat data dan fakta yang meyakinkan, juga beberapa tayangan video yang menunjukkan perbedaan sangat kontras antara mereka yang sukses dan gagal, sangat menyadari bahwa nilai-nilai tersebut bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi setiap orang jika ingin sukses dan mencegah kegagalan.